Pak saya nggak bisa baca Pak gitu. Kenapa Bu? Saya nggak bisa baca gitu. Gue bingung juga jelasin kan. Sorry. Itu dari lo pas make itu berapa lama jangka waktunya sampai lo blur? Ustadz Yusuf Mansur pernah ngomong sama gue. Dan yang pentingan mana Al-Quran dengan mata lo? Itu pertanyaan berat buat gue sebenarnya. Al-Quran sama mata lo? Iya. Itu yang nanya siapa? Ustadz Yusuf Mansur. Oke. Berat sih pertanyaan gue. Pertanyaan singkat tapi berat buat gue. Ya saat itu gue jawab Al-Quran gitu. Saat itu Al-Quran. Karena andai kata gue masih bisa melihat sekarang, ya belum tentu gue seperti sekarang ini. Gitu. Tapi kalau gue tanya balik ke lo, kalau mata lu sekarang Allah mau kasih lihat lagi, lu mau nggak? Nah. قد أفلح المؤمنون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lucky Pet Channel masih terjaga di tengah kancah berpacu dalam dakwah. Di era kenakalan remaja yang semakin kehilangan arah. Yang kita semua nggak mau kalau nanti mati tiba-tiba. Biar mati nggak? Kosong-kosong amat cuy. Siapa ya? Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat brotherku? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Empuk tangan lau. Empuk ya? Syah aja lu. Bro, Yo. sehat bro ya? Alhamdulillah tadi gue udah jawab bro. Udah emang? Udah. Ya gak apa-apa gue ulangin biar bosen. Iya siap. Teman-teman, ini kita kedatangan tamu hari ini di Lucky Pet. Ada Bro Dendi. Yes. Siapa panjang lu? Maristia. Maristia, Masya Allah. Dulunya beliau siapa? Gue juga nggak tahu. Dulunya beliau adalah seorang yang aktif di dunia musik ya bro ya? Yes. Iya kan, bener kan? Yeah. Gue malas gue kalau bridging begini, mendingan lu aja deh yang bukan. Lu siapa sih sebenarnya? Gue Ceritain dong, enggak. Gue ceritain, gue pengen tahu cerita tentang lu dong. apa ya? Nothing spesial dari gue. Asik. Apa ya? Dari kecil gue lahir di keluarga. Udah panjangan dari kecil ya. Dari mana? Lo maunya dari mana bro? Lu yang dari mana? Tanya gue, dia kan studio gue. Enggak bro, enggak apa-apa, ceritain aja bro. Kita kesini kan lu mau main, gue tadinya mau main tempat lu nggak jadi kan. Nah sekarang dapetnya di sini, kodarullahnya kita ketemu di sini diperantarai sama siapa namanya? Orang sono, Tambun? Ada lah ya. Iya. Nah akhirnya Iya. Akhirnya sampailah ke sini. Tadinya gue mau main ke tempat dia di mana, di toko kedai kebab ya. Kalau beliau nih buka kedai kebab nih ya kan? Lo niat bukan ke kedai kebab lagi, lo bilangnya ke rumah gue. Ya tapi kan mau lu sediain kebab katanya di rumah lu. Nggak jadi. Iya. Masya Allah. Iya, nanti gue takut ngerepotin Den. Lo bilang ke gue nanti gue datang sama tim gue. Kan ada insya Allah Den. Iya insya Allah. Kan gue bilang tadi gue takutnya ngerepotin kalau gue kesono gitu. Ya udah, tadi gue mau denger cerita lo dari awal deh. Ya sebenarnya gue dari kecil biasa aja lah hidup di keluarga yang bukan modern amat gitu ya, sederhana. Biasa aja. Progres berarti ya? Progresif ya enggak? Progresif. Biasa aja gitu. Terus ya gue mulai mengenal dunia perbenan gitu. Asik. Sebenarnya sih yang banyak menginfluence gue tuh kakak gue sih. Oh jadi keluarga lo emang suka musik ya? Kakak gue gitu, dari mulai 70s, 80s sampai 90s semuanya lengkap dah. Oke. Lengkap. Cuman dari SD tuh emang gue dicokokin sama Stone Roses gitu. Pop. Ngeri. Ya, Britpop lah. Britpop gitu. yoi. Sampai SMP gue mulai diajak ke gigs lah. Ke gigs. Cuman di SMP gue udah mulai ngeband, cuman bandnya Green Day. Oh berarti ke punk rock? Iya melodic punk ya orang nyebutnya. Oh bukan, Green Day bukan melodic punk. Kita akan berdebat masalah ini nih. Oh oke. Kita akan berdebat masalah ini. Dia akan berbeda persepsi nih. Dia bukan melodic punk. Melodic punk Blink, oke. Oke, Blink. Oke, lanjut. Oke, siap. Gue Blink juga bawain bro. Oke. Berarti sempat ya masa-masa itu ya? Sempat. Yang kunci 3 doang tuh kan? Iya. Ya. Chord 3 jurus. Chord 3 jurus. Yoi. Ya sempat lah. Dan itu berlangsung SMP ya. Karena
seinget gue tuh SMP gue tuh anak Britpop cuma ada 3. 1 gue, 2 cewek. 1 lu 2 cewek. Iya. Enggak ulangi nih gua langsung 1 gue cowok, Heeh. 2 cewek. Itu personil lo. Enggak, maksud gue anak Britpop. Oh, anak Britpop di situ. Di circle lo Iya. cuma ada 3. Sorry banget nih kalau masih SMP gue ada yang ngerasa Britpop ya. Tapi seingat gue cuma ada 2 itu. Iya. 1 gue cowok, 1 cewek. 2 cewek. 2 gitu. cewek, oke. Acit sama Esa. Ya gue sebut namanya ya. Gak apa-apa, sebut Oh, aja Esa. salam-salam. Oke. Lo kirim-kirim salam buat Acit sama Esa. Semoga sehat selalu. Alright. Ya udah, gue mulai SMA baru gue dimasukin band abang gue tuh. Oke. Britpop lah di situ. Kelas 2 SMA, keyboardis ya. Keyboardis. Ya udah, mulailah gue gigs tuh. Pertama kali gue manggung tuh di Alternatif Nisia sama Pistol Air. Cover apa? Oh, Pistol Air, sempat bareng Pistol Air lo. Sejamakat, terus Susu Putih, International Playboy. Yo. Gitu lah. Lu tau aku juga ya, Den ya? Anjir. Berarti itu Britpop Oasis gitu ya? Iya gitu gue. Cuman gue lebih ke pulpnya sih dulu. Ke pop. Sampai berlangsung gue kuliah gitu ya. Kuliah gue keluar dari corona, bikin band The Morris. Nah di band The Morris ini lah gue dicabut penglihatan gue. London banget namanya. Brit banget lah. The Morris. Iya di The Morris ini lah gue dicabut penglihatannya. Enggak. Di The Morris ini lu dicabut penglihatannya. Enggak, lo dari tadi acting kan? Kayak kacamata Lennon. Oke. Kalau kata teman gue kayak John Lennon, bro. Kan gue bilang lu pakai Lennon nih tadi. Iya, cuman John Lennon Arab. Enggak. Itu gimana maksudnya? Dicabut penglihatannya tuh gimana? Coba ulangi. Pokoknya Lu masuk The Morris. Di The Morris itu di The Morris. penglihatan lu udah mulai hilang. Iya. Langsung atau coba lu cerita deh. Ya di The Morris, gue sekitar umur 20 tahun kalau nggak salah ya. Iya 20 tahun tuh gue pakai obat tetes gitu ya. Oh, gue langsung lu bilang pakai obat, gue pikiran Boti, Lexo, Nipam bukan ya? Masya Allah. Oh, bukan ya? Enggak. Bukan. Gue nggak kayak orang yang ada di sini lah. Lu tembak aja mau kayak lu gitu. Ragu banget dia masih. Iya. Oke. Ya. Oke. Tadi mau ngomong apa gue ya? Itu, lu dari karena salah pakai iya. obat. Nggak bukan minum obat, gue tetes. Salah. Oh, lu netes. Mestinya tuh obat minum, lu tetes ke mata gitu. Enggak. Oh, enggak. Obat tetesnya kebanyakan gitu. Jadi Dosis overdose berarti. Overdose. Oke. Cuman di mata gitu. Ya itu udah kedorullah aja sih ya sebenarnya. Yes. Udah kedorullah ya udah jalannya begitu. Ya mulailah gue kehilangan arah kan nih, gimana nih kuliah gue kagak bisa gitu kan. Gue ingat banget waktu dimana hari mata gue udah mulai nggak benar gitu ya. Gue tuh persentase gitu ya, persentase kuliah gitu. Gue datang telat, gue lihat teman gue udah di depan tuh. Nah, teman gue udah di depan, gue maju ke depan kan. Gue disuruh baca, pas gue baca, blur. Blur itu dong apa? Blur ya bukan band ya. Bukan ya. Gue liatnya blur. Oke. Ya udah akhirnya gue bilang, gue gimana gue baca kagak bisa gitu. Terus gue bilang aja ke dosen. Bayang-bayang bro gitu bro. Blur. Blur begitu jadi. Blur. Gue bilang sama dosen, Pak saya nggak bisa baca Pak. Gitu. Kenapa ya? Saya nggak bisa baca gitu. Gue bingung aja lah jelasin kan. Sorry. Itu dari lo pas make itu berapa lama? Jangka waktunya sampai lo blur? Agak setahun kurang lebih, setahun kurang lah kayaknya. Berarti proses ya dia. Proses bro. Sebelumnya apa yang lo rasakan kan nggak langsung tiba-tiba blur kan? Ya itu prosesnya blur. Hah? Prosesnya blur. Ngapa? Blur prosesnya. Oke. Apaan sih bro, lo ngomong sama siapa? Kagak, itu dia taktok aja. Oh iya. Padahal gue di sini juga suara gue kedengeran tetap. Iya. Oh enggak. Terus. Ya prosesnya blur itu bertahap lah, mulai yang kanan dulu, habis itu kiri, kita lama-lama blank. Kanan dulu baru kiri. Iya, lama-lama blank. Setengah tahun. Prosesnya kurang lebih. Secepat itu. Ya 2008 ya, 2007 2008 tuh 2008 gue udah mulai pasrah. Gitu. Berarti musik udah nggak lagi? Masih bro. Oh masih? Justru gue fokus di situ. Oke. Meskipun lu kayak ini berarti ya? Siapa namanya? Gue lupa juga. Stevie Wonder ya? Iya Stevie Wonder. Coy. Cuman nggak sejago dia lah. Ya udah, akhirnya gue fokus di situ.
Ya karena gue mikir mau ngapain lagi gue gitu kan. Mau ngapain lagi, gue udah di musik aja gitu. Ya kan. udah mau ngapain lagi gitu. Ya udah akhirnya berlangsung selama 3 tahun kurang lebih lah. Di tahun ketiga itulah mulailah gue ketemu sama orang, gue habis sholat di masjid gitu. Sebenarnya subuh ketemu orang, dia nanya kondisi gue, ya udah deh, ente ikut aneh ya, gitu ngaji. Gitu. Ya Lu lu sebelumnya udah sholat juga emang? Udah rajin sholat? Maksudnya sholat? Rajin ke masjid enggak? Cuman Tapi sholat? Kali itu sholat. Dari dulu sholat tapi? Sholat alhamdulillah. Sholat. Di Ramadan itu, saat itu Ramadan, jadi kan orang banyak ke masjid kan Ramadan biasa. Ya udah, habis itu gue diajak buka puasa bersama, iftar jama'i. Nah di situlah gue ketemu Ustadz. Dia tahu kondisi gue, ya Ustadz itu bilang, ente ngafalin Quran aja. Wah, Gitu. dengan ngapalin musik gampang. Ya lu udah nyobain belum bro? Oh belum ya? Belum sampai tahap itu ya? Iya, lu udah nyobain belum? Wah ini cakep nih. Enggak, kenapa, maksud gue kenapa lu milih kan? Lu masih jadi anak band nih kan? Kan lagu tuh banyak kan bro? Lagu lu banyak kan? Yang scroll. Tek-tekan lu juga banyak kan? Single lu ada dong. Nah, kenapa lu nggak fokus di situ aja? Ngapain lu capek-capekin segala ngapal Quran? Gue juga nggak tahu kenapa bro. Kenapa Allah nuntun gue ke situ gitu. Saat itu gue pulang ke bokap gue bilang gue mau hafal Quran. Ya bokap gue dukung itu. Dia manggil guru ke rumah gitu ya. Ya udah, gue mulai dari juz amma gitu kan ya. Terus talaki ya, dari pakai metodenya talaki berarti ya. Talaki. Denger ya dari pendengaran ya. Dia baca, gue ikutin gitu kan. Nah, gue ingat banget tuh mulai di surat Nuh udah mulai naik ke juz 29. Oke. Di surat Nuh, gue mikir, andai kata gue dulu tuh bisa ngafalin lagu gitu, lagu Britpop gitu ya. Ribuan lagi. Enggak lah. Maksud gue, kita kan juga nggak jago-jago bahasa Inggris amat gitu ya. Cuman bahasa nyamuk lah. Bisa nggak hafal gitu kan, dengerin doang gitu ya. Ya gue coba tuh, gue dengerin doang. Nah, tatkala itu tuh yang ada di rumah gue tuh cuman ada Syekh Surem sama Syekh Sudais. Oke. Kita tahu Syekh itu tuh kalau baca tuh cepet. Masya Allah, cepet banget. Kalau buat metode talaki kayak kurang pas tuh bro, kecepetan. Tapi iya kan? Gue coba. Gue nggak ngerti kan, gue cuma punyanya ini gitu. Nyokap gue yang belinya di Tanah Abang, ingat banget gitu kan. Berapa duit itu bro, inget nggak? Kagak tahu gue. Nggak tahu ya. Rahimahullah. Ya akhirnya gue coba tuh dengerin kan, kalau gue boleh praktekkan gitu kan. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum 'adzabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Ikutin coba. Bisa enggak lo? Kecepetan bro. Kagak bisa. Nah itu nadanya kayak gitu. Ya udah gue pakai remote ya. Gue pakai jadul dulu bro. Okay. Jadi gue pakai rewind-nya begitu ya? Iya pakai remote, gue rewind gitu kan. Gue dengerin. Masya Allah. Ya gue putar akhirnya ternyata bisa. Jadi pas saat itu datang, gue tinggal install gitu kan. Ya udah akhirnya berlangsung dan itu gue ngafalin Quran berlangsung selama 10 tahun. 10 tahun? 10 tahun. Udah selesai itu? Alhamdulillah. 30 juz? Iya. Mungkin? Insya Allah lagi penguatan lah. Masya Allah. Surat yang terakhir itu gue lagi kuatin lah. Karena mungkin itu kan tidak lepas dari Murojaah. Dan Murojaah itu kan proyek seumur hidup. Yes. Luar biasa. Tapi Masya Allah gitu guys. Masya Allah, iya benar. Saya terkesima kak. Saya sampai tidak bisa berkata-kata gitu. Masya Allah. Masya Allah. Itu tapi lu masih main musik? Itu dia men. Berhenti ngerokok itu lebih mudah daripada berhenti musik. Yang sorry buat para ngerokok nih ya. Cuman itu yang gue alamin bro. Kalau misalnya rokok, gue sama sekali nggak mau. Udah. Nggak mau ngerokok sama sekali. Gitu. Tapi kalau musik masih ada. Cuma nggak mau. Oh gitu. Ngerti nggak lo? Masih ada tapi nggak mau. Masih ada, cuman nggak mau. Tapi masih suka dengerin musik nggak? Dari pas awal-awal itu nggak? Memang pure langsung lu tinggal? Enggak lah, proses lah bro. Proses tetap ya? Proses bro. Proses lah. Karena menjadi baik adalah proses kata pengkajian tuh. Masya Allah.
Proses lah bro. Dan untungnya alat musik di rumah gue udah nggak ada. Nggak ada. Udah nggak ada. Dibuang-buangin. Ada yang dijual. Oh iya. Sayang juga kalau dibuang-buangin nih. Masih bisa kali duitnya buat yang lain kan. Nggak, masalahnya yang jual bukan gue ya, bokap gue yang jual. Daripada yang dipakai nih buat apaan kan? Udah. Oke. Kenapa lu sepercaya diri, sepede itu lu bakal bisa ngafal Quran? Kenapa? Alasannya apa? Emang ada yang menjamin bahwa lu akan bisa ngafal Quran kata ustadznya? Itu dia bro. Gue juga nggak tahu awalnya. Gue cuma ngikutin doang. Gue cuma ngikutin ustadz itu nyuruh gue sesuatu yang gue belum pernah lakukan gitu kan. Yaudah gue lakuin aja. Awalnya gitu. Cuman sering berjalan waktu gue ngafalin Quran kok ada sesuatu yang sorry itu gue nggak bisa ngejelasin di sini gitu. Nggak bisa. Kenapa? Karena Kenapa? Di channel lain udah lo jelasin belum? belum pernah kayaknya. Belum Karena ini sesuatu yang memang lo harus rasain. Guys, Lo apa harus tuh bro? rasain. Gue bisa spill dikit nggak? Lo harus rasain gitu. Ya gini aja bro. Lo ngafalin lagu, misalnya ada lagu favorit lo. Pasti lo pengen ngafalin. Gue pengen ngafalin nih. Tadi gue dengerin lagu tuh. Lo lagi nyanyi apa tuh? Iya, misal. Malas banget sih gue dengerin lo nyanyi tadi. Misal skitro ya kan? Nah terus pasti lo pengen ngafalin kan. Karena feel-nya beda. Pidato, feel-nya beda. Yes. Kalau tanpa teks. Nah Quran lebih dari itu. Masya Allah. Lebih dari itu. Dan gue gak bisa ngejelasin karena bingung juga mau jelasin. Jangan gimana. bingung, lu jelasin aja apa yang lu lihat. Kok lu Enggak. bisa sepede itu sampai Secara lu bisa menghafal? absolutely itu gue bingung jelasinnya gimana. Karena ini it's a feel gitu. Gak bisa gue. Lo ngomong sama bini lo, gue cinta banget sama lo. Kayak gimana sih cintanya? Ya suruh susah bro. Laki-laki emang cintanya kalau mau sama kan sinyal. Kalau kantung apanya penuh. Masya Allah. Iya. Oh gini. Apa nih tarik lo? Ini celana dalam. Iya bro. Tadi sampai sampai masalah feel kan. Iya. Itu bicara rasa kan. Yos. Lu sepede itu lu bisa ngafal Quran. Enggak, maksud gua apa? Oh. Kenapa lu bisa sepede itu lu bakal gua kayaknya bisa nih ngafal Quran nih. Apa karena ada dorongan dari ustadz, dari bokap atau dari istri lu? Apa saat itu lu belum Ya, belum nikah? Itu intinya sih sebenarnya gue just do it sih. Lakuin aja. Oke. Lakuin aja dan pada akhirnya gue tahu kenapa gue mudah ngafalin Quran gitu. Karena Kenapa? memang Allah sudah menjamin, menggaranti. Ini maksud gua. Oh itu maksudnya. Iya. Tadi bro. Itu bukan gua belum dengar dari lu. Ya karena Allah sudah berfirman, udah menggaranti walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min mudzakir. Dan Allah terjemahin. Dan Allah yang apa sih? Allah telah memudahkan Al-Quran buat dipelajari dan dihafal. Iya, salah. Kan gitu ya? Untuk berzikir mengingat Allah. Lu bikin gua tensin aja. Dekat-dekat ntar. Nggak apa-apa, jalan Dan aja. salah satu Allah menjaga Al-Quran itu adalah inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Hafizun. Nah itu gue sering denger tuh. Nah. Kalau di khutbah Jumat. Iya, itu tuh kan Allah yang menjaga Al-Quran. Allah udah berjanji itu. Tapi caranya itu dengan cara apa? Itu Allah mencetak banyak para penghafal Quran. Masya Allah. Ya, salah satunya insya Allah antum. Amin ya Allah. Jus 30 baru kelar ini. Masya Allah. Coba Anda, Pak. Juara gue jelek bang. Yang mana nih? Ayat keberapa? Sudut sebelah mana? Amayat Salun. Iya, itu yang ayat pertama. Wes, tahu. Bah. Coba terusin. Innalil muttaqina mafaza. Hadaiqa wa a'naba. Masya Allah. Anak gue yang tahu kan. Bang lu sama-sama gue udah ketaut. Nggak bisa arti tadi kita gitu. Oke. Nah itu dia maksud gue tadi berarti kan ada keyakinan yang ngedorong lu yakin lu pede bisa ngafal Quran kan salah satunya kan ayat itu kan. Yung scroll. Allah langsung yang ngomong kan. 4 kali Allah berfirman di surat Al-Qamar itu. Dan gue pas ikutin kajian Bakhtiar Nasir sih itu. Ustadz Bakhtiar Nasir. Oh itu ternyata yang 4 kali Allah bicara dalam Al-Quran tuh. Ya, jadi emang Allah sudah menggaranti itu. Jadi nggak usah
Gak usah takut untuk bisa menghafalkan Al-Quran. Berarti kalau Allah udah ngejamin kita bakal mudah menghafal Quran, jadi masalahnya di mana ketika gua kagak hafal-hafal ini? Permasalahannya bukan lo bisa atau enggak, lo mau apa enggak? Mau sebenarnya. Iya, need proses lah. Itu yang tadi gua bilang, yang berat itu kan ketika tiba-tiba kita lagi nyetir, ngantuk nih. Kadang suka nyetir murotal nih. Entah karena setan gue banyak malah tambah ngantuk, baik. Tiba-tiba gue setel Firehouse, ya kan? When I look into your eyes, cager lagi nih. Justru itu bro, kalau lo ngantuk kan, itu bukti tanda lo tuh sebenarnya nyaman dengan Al-Quran. Bukannya banyak setannya itu katanya, lu ngantuk ini gara-gara banyak jinnya lu itu. Kalau misalnya Perukiah nanya mau pakai rukiah bang? Jinnya banyak kan nih. Kalau misalnya lo ngantuk nih dengerin Al-Quran, tanda-tanda orang nggak banyak pikiran itu apa bro? Nggak banyak pikiran bisa tidur kan? Iya juga sih kadang-kadang. Susah bro, lo kalau ngomong gak banyak pikiran ke gue susah. Iya, kalau pikiran gue banyak. Tidur, mana bisa tidur? Enggak, pikiran gue terlalu banyak, makanya mungkin gue sedikit tidurnya malah. Banyak kan mikirin umat gue. Masya Allah. Lah kan, bini gue kan umat juga, anak-anakku umat juga kan. Beda tipis lah, umahat sama umat ya. Oh iya bener. Begitu bro. Nah, tadi kan kita udah masuk fase di mana lu udah mulai nyaman sama Quran kan? Iya. Ya kan? Itu kan istilahnya jadi problem solve apa yang lu terima hari ini dong. Yes. Tapi gue mau tahu up and down lo tuh ketika lo nerima ujian kayak begini pertama kali. Kayak gimana gue nggak tahu, nggak mungkin langsung tiba-tiba lo yang ya udahlah qadarullah gini. Itu kan sangat kecil sekali, apalagi iman-iman yang setipis kulit ari kayak kita kan. Iya, ya apa ya, kalau gue inget-inget sih dulu ya emang gue ngerasa jorok terus gue ngerasa sampah, ngerasa nothing. Ya buat apa sih gue ada di dunia ini gitu kan, gue nggak penting dah ada. Gue kerjaan gue nangis gitu kan ya apa ya sering banget curhat sama orang gitu kan ya jadinya ya apa Indonesia adalah gitu. Dan itu gue rasain emang kurang lebih 3 tahun nih. Kurang lebih 3 tahun. 3 tahun gitu. 3 tahun itu bukan berarti gue nangis daik terus, enggak, tapi tetap gue survive dengan kehidupan gue yang ala kadarnya saat itu. Oke. Gitu bro. Terus? Boleh nanya nggak? Boleh, kasihnya mau nanya apa? Apakah ada peran dari keluarga atau orang tercinta yang membangkitkan? Apa yang men-trigger lo saat itu buat lo kuat gitu? Gak apa-apa, nggak usah di-cut ini dia masuk frame biar kelihatan. Nih semuanya dia semua. Iya, apa yang men-trigger lo sampai lo kuat ngelewatin itu? Bukan begitu maksudnya? Bukan. Kasihnya? Peran orang-orang terdekat. Oh iya. Maksudnya itu. Atau ada orang-orang yang Dia mau nyimpulin tapi salah. Itu konsep. Kalau orang terdekat ya pastilah, pasti. Siapa? Pasti. Ya terutama nyokap gue. Nyokap gue dia mendoakan gue untuk menjadi hafid gitu. Jadi kalau dia marah-marah sama gue, dia kan gue ajarin gitu. Apa namanya? Mah kalau marah sama aku, doain aku jadi hafid ya mah. Gitu. Sejak kapan? Semenjak gue ngafalin Quran. Semenjak gue ngafalin Quran gitu. Jadi ketika semoga kamu jadi hafid gitu. Oh gitu ya marahnya ya? Marah. Tapi kata nyokap gue kayaknya gak pantas dia marah kayak gitu. Kan mama lagi marah gitu. tapi akhirnya juga konsep lu bro. Perlu diadopsi nih teman-teman nih. Itu ada ceritanya. Masya Allah tuh. Iya kan? Wah itu perlu diadopsi nih. Bagus, besok mama kita bilangin kalau marah sama anak. Mau semua jadi hafid gitu. Terus kan gue pengen banget ke Saudi. Ya kesitulah, ke daerah-daerah situ. Ya semoga kamu pergi juga ke sana gitu. Ya udah. Ya udah. Pokoknya gue minta nyokap gue tuh doain yang baik-baik lah. Iya benar. Bagus juga nih. Boleh juga tuh gue suruh begitu besok mak gue. Iya begitu bro. Jadi hafiz lu. Daripada doain belangsat mulu kan kacau. Iya. Iya juga ya. Iya. Teman-teman. Terus. Iya dan ya faktor orang tua ngaruh lah. Faktor orang tua ngaruh. Selain orang tua, teman-teman lu? Apa? Teman-teman lu? Teman-teman gue nggak ada bu. Nggak. Kan lu punya teman band nih.
Ya dong, sebelumnya kan kemana-mana tuh kan bareng-bareng, gigs bareng, Iya. mabok bareng. Gue ya. nabrak mic gue. Gak apa-apa, gue aja yang ngelokit nabrak mic juga. Iya. Ya kan nongkrong bareng ya nggak, main bareng, mabok bareng kan. Kacau. Oh enggak mabok bareng ya. Sorry. Ya itulah ya kan, terus teman-teman lu kan saat lu dulu senang, saat lu masih bisa lihat ya, itu kan mereka kan ada di samping lu tuh. Memang ada saat itu ada beberapa lah yang masih setia menemani gue gitu. Tapi dengan kehidupan yang memang saat itu gitu ya. Nah ketika gue menghafal Quran ya memang gue udah caw dari dunia. Oh dari musik tadi kalau keluar lo? Ya gue udah caw. Bukannya berarti gue nggak main sama mereka, tapi memang ibarat pemain bola udah nggak bisa main bola gitu ya. Oh, oke. Bukan berarti emang lo nggak mau main sama mereka, bukan. Emang kagak bisa main bola lagi gitu. Tapi kan bisa sebenarnya. Tadi kan lu bilang ketika lu ngeliat kayak Stevie Wonder kan dia tetap hafal dong. Chord-chord masih ke bawah kan. Tapi kan udah nggak mau, bro. Oh itu dia jawabannya. Berarti karena lu udah gak mau kan. Ya udah nggak mau. Lu udah memilih jalan yang lain. Iya. Ini jalanku, gitu kan ceritanya. This is my way. Itu bukan Stevie Wonder, bro. Bukan, emang bukan. Bukan, oke. Frank Sinatra itu. Itu Frank Sinatra. Gue lagi mikir tadi. Terus di cover sama Sid Vicious kan? Nggak tahu gue. Oh gak tahu ya. Gitu bro ya, sampai taraf itu. Tapi setelah lu udah kayak begini, udah jadi penghafal Quran, lu udah mulai menjaga hafalan lu, ada gak sih pihak-pihak orang yang mulai mengambil keuntungan dari lu? Biasa itu ya dalam dunia. Lu saat lu hijrah, pasti kan lu gak mulus-mulus aja perjalanan lu kan? Ada pernah lu kepentok rasa kecewa di situ karena sesuatu, entah itu apa? Apakah tadi menjadi salah satu hal yang ngebuat lu kecewa juga? Gak ada sih, bro. Hal yang tadi nggak buat lu kecewa? Nggak ada, bro. Gua anggap itu pelajaran aja. Itu pelajaran ya. Iya. Oh, Masya Allah bijak sekali bapak ini. Nomor sepatu berapa pak? Gue anggap pelajaran aja. Pelajaran, karena, oke. Iya, karena kalau kecewa kan nggak ada gunanya juga, bro. Capek. Hidup terlalu singkat untuk memikirkan hal-hal yang kayak gitu. Beneran, bro. Akhirnya lu berdamai sama takdir kan? Yoi. Oke. Harus lah. Cuman memang berat. Berat pasti. Nah Berat. ini juga pertanyaan yang mau gue tanya ke lu. Ini menyangkut kehidupan lu sekarang. Yung screw. Pada titik apa lu bisa nerima? Akhirnya lu wise ya udahlah, oke lah, gue udah kayak gini sekarang. Oke. Pada titik apa lu bisa kayak gitu? Berapa tahun prosesnya itu? Pada titik dimana gue udah mulai ngerasa itu tadi, gue udah mulai merasa kelezatan Al-Quran itu. Masya Allah. Dan kalau misalnya ditanya, Dan lu masih pengen bisa ngeliat gak sih sekarang gitu kan ya? Iya gue tanya lu, gue ulangi gue tanya lu. Entar aja itu nanyanya. Oke. Sekarang apa nanti? Nanti. Oke. Waktu itu sih gue ingat sih, waktu itu suara Ustadz Yusuf Mansur pernah ngomong sama gue. Dan yang pentingan mana Al-Quran dengan mata lo? Itu pertanyaan berat buat gue sebenarnya. Al-Quran sama mata lo? Iya. Itu yang nanya siapa? Ustadz Yusuf Mansur. Oke. Ya, berat sih pertanyaan singkat tapi berat buat gue. Ya saat itu gue jawab Al-Quran gitu. Saat itu Al-Quran. Karena andai kata gue masih bisa melihat sekarang, ya belum tentu gue seperti sekarang ini. Gitu. Tapi kalau gue tanya balik ke lo, kalau mata lu sekarang Allah mau kasih lihat lagi, lu mau nggak? Nah, sekarang gue tanya balik sama lo. Andai kata lo diberikan kado sama seseorang, kado nih, lo pengen lihat nggak isi kado lo itu? Tergantung siapa yang ngasih. Iya, misalnya bini lo dah. Oh kalau bini gue mau lihat. Oke. Pengen lihat kan? Gimana kalau misalnya yang diberi hadiah itu seorang anak? Lo pengen lihat mukanya nggak? Pengen. Nah, lo pengen lihat bini lo nggak? Pengen kalau udah dandan. Kalau udah mandi. Oke. Jadi gue sebenarnya nggak mau nafik gitu kan. Gue pengen ngeliat mereka, gitu. Gue pengen ngeliat mereka, gitu. Tapi gue nggak ya udah, nggak kekeh gitu, nggak. Tapi pengen, gitu. At least mudah-mudahan gue melihat mereka di surga. Masya Allah. Gitu. Amin. Gitu. Amin. Tapi berarti kalau Allah kasih kesempatan lo buat ngeliat lagi, lo mau ya? Gue nggak bilang, gue nggak seperti al jihad itu ya, al jihad yang
bilang gue lebih melihat nggak ngeliat gitu-gitu. Gue nggak berani ngomong kayak gitu. Oke. Karena mungkin masalah balik lagi masalah orang berbeda-beda ya Den ya. Iya, karena orang berbeda-beda gitu. Tapi yang itu lebih aman sebenarnya kalau ngomong gitu. Gue khawatir ketika lo ngomong, oh nggak apa-apa lo nggak kasih penglihatan gue, tapi ternyata di hati lo nggak ngomong kayak gitu, kan jadi hipokrit ya. Yes, gitu. Jadi gue ngaku kebiasa aja. Gitu. Kalau kasih alhamdulillah gitu. Kalau Allah pun nggak kasih lihat, nanti Allah kasih lihatnya di surga, ya alhamdulillah gitu ya. Yes. Oh, Masya Allah. Exactly. Luar Gue juga biasa. penasaran sama muka lo sebenarnya. Ya lu, aduh. Ya lu, aduh gue nggak enak kalau ngomong mata. Jangan kayak Ernest nanti Mata Ini tahun 2000 ke bawah. mata gue agak sipit. Tapi gue salut sih Den sama lu Den. Serius lo. Masya Allah ya, serius. Ini gue baru kali ini ya gue puji lu ya. Nothing Nggak, special kan for kalau gue me. sering-sering muji lu ntar lu lempar gue pakai pasir. Enggak. Ya kan? Sebenarnya gue cuma itiba doang, bro. Gue Nggak, itiba sama generasi terdahulu. Masya Allah ya itu. kan? Iya. Generasi terdahulu itu menghafalkan Al-Quran gitu. Dan sebenarnya ini masukan buat yang mengaku manhaj salafi sih. Wih, langsung terbang ke sana nih, cut. Kalau kita mengaku salafi, jangan ngikutin akidahnya doang, ibadahnya doang gitu. Tapi- manhajnya doang, tapi ikutin habit mereka juga. Luar biasa. Habit mereka itu menghafalkan Al-Quran ya kan. Ana salafi tapi nggak ngafalin Al-Quran. Ya gimana nih? Gitu ya. Iya. Meskipun nggak wajib sih, nggak wajib. Cuman ya ingat aja ya kalau dulu para sahabat ngafalin Quran kan mencontoh para sahabat. Enggak, Den, lu sebenarnya nih lu bukan mau nginin ke dia nih, lu nginin gue nih. Iya. Enggak, lu gue nih, ya kan? Ya kan? Ya giniin gue nih pasti nih. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa Den, Masya Allah Den. Iya. Gue senang malah ketika digituin. Jadi gue mikir gue selama ini senang denger musik ya kan. Yes. Terus kalau apalagi tadi yang gue bilang kalau lagi nyetir mobil gitu ngantuk, tiba-tiba dulu gue sering hafalin Den, jujur aja. Ngafalin apa bro? Quran. Bus. Iya, ini bukan gue mau ujub mau ria, enggak nih temen-temen nih, enggak. tes lagi. Cek. Lu mau ngetes gue jus berapa? Asik. Masya Allah. Kagak ini bener. Tapi seiring berjalan waktu karena memang murojaah adalah apa tadi bahasa lu? Murojaah adalah Murojaah adalah proyek seumur hidup. project seumur hidup. Nah ini Masya Allah nih quotesnya nih. Nanti bikinin quotes Barley ya. Itu sebenarnya proyek dari omongan dari bini gue. Oh berarti dari bini lu? Iya dari bini gue. Masa gue tulis di bawah quotesnya istri Denny? Gak enak dong. Iya. Ya itu murojaah kan project seumur hidup ya. Nah itu yang kelemahannya kita mungkin menjaga murojaah itu Itu bro. agak susah Sebenarnya itu kelemahan para hafiz, bukan sama kelemahan kayak para- istiqomah itu kan agak susah tuh. bukannya kelemahan lo, kelemahan para hafiz itu begitu. Ketika mereka sudah punya hafalan banyak, mereka nggak istiqomah murojaah aja, udah hafalannya hilang. Iya benar. Gue dulu hafal surat At-Taubah nih. Masya Allah, bener loh. Iya, alhamdulillah. Serius loh, dia orang sampai habis. Enggak sampai habis sih, paling baru 10 ayat kali. Kan lumayan panjang kalau buat rokat pertama. Yang scroll. Iya kan? Seperti kekangan tali kuda. Ah. Nah. Diperjelas tuh sama Kasinyo dari Peduli Sahabat. Iya. Wah, deh nabrak lagi gue. Gak apa-apa sih lo. Terus. Iya, akhirnya karena nggak dihafalin, nggak dimurojaah, hilang men beneran deh. Iya bro. Kalau dulu kan katanya Imam Syafi'i kalau melihat betisnya perempuan tersibak suka hilang kan? Vokalis aja murojaah bro. Tuh tanya teman gue Mardandan, berapa kali vokalis tuh? Ya kan Imam Syafi'i ya bang ya, pernah ketika melihat tersibak betisnya perempuan hilang hafalannya ya? Wah repot juga kalau bukan mau ini, kalau orang-orang soleh zaman dulu tinggal di abad ini, di hari ini, Masya Allah hafalan mereka yang begitu banyak. Iya kan? Lah kalau kita ngeliatin, maaf ya, paha kemana-mana emang hafalannya kagak ada, apa yang mau hilang? Gitu kan? Yes. Tapi lu dengan keadaan kayak begini Den, yang Masya Allah, qadarullah, itu Allah jaga Den pandangan lu Den. Alhamdulillah. Gue mah jujur aja, gue mah agak nggak kuat juga gue kalau ngeliat wanita gitu. Gitu loh. Kelemahan gue wanita, makanya mungkin Bini lo diuji-ujinya dengerin gue nih. dari wanita kali. Bini lo dengerin ini. Hah? Bini lo dengerin. Udah paham dia mah khatam banget. Oh gitu. Ya. Tapi gimana berusaha gue godul basor, ya kan? Betul bahasa. Ya, iya. Jadi kalau astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Tapi kan katanya melihat perempuan hanya tidak berkedip satu kali boleh kan? Tanya Bang Pajar. Bang Fajar boleh bang ya? Tahu. Hah? Rezeki. Jadi kita gak usah kedip begitu aja. Kudu melengos. Oh gitu ya. Nggak, ini cari pembenaran nggak benar gitu. Tapi girang hati. Iya. Susunya dong nggak apa? Nah itu dia susu. Gue ada tadi mesen susu bro. Sampai dingin. Ya Allah. Parah. Ini channel macam apa ini minuman dari itu? Ini
R siapa 212? Kasih tangan ya. Hah? Oh iya ya. Masa gue suruh ngambil sendiri, bro? Afwan Den, maaf Den. Iya, Boleh sorry. nggak gue minta maaf? Iya, Gue pindahin dulu. iya. Gue minum Minum sekarang dulu. nih, bro. Iya minum dulu lah. Nih, Gak apa-apa. Ini susu kan nih. Susu. Bismillah. Susu beneran kan? Udah dingin, bro. Bukan Belis tapi ini susu. Harusnya susu itu tuh, susu kambing. Nah, hah? Belah kan susu kambing. Di mana? Belah. Endorse dong. Endorse dong Super God. Super God mau masuk frame nggak Super God? God. Apa namanya? Laban God. Hah? Laban God. Laban God. Laban. Laber. Oh Laben. Bahasa Arab itu, guys. Laben tuh susu kan? Iya. Kalau Gabir? Oke deh nih. Tadi sampai Allah ngejaga lo ya kan dari pandangan dan gue di sini belajar bagaimana cara menundukkan pandangan gitu. Ya kalau lu nggak perlu tundukkan pandangan lagi Nggak deh. usah, paling suara. Suara ya? Emang bisa dari suara gitu? Ini bisa, bro. Maksud denger suara aja? Ini emang iya bah? Iya bisa, bro. Main God of War. Kratos. Ya. Iya kan itu suara. Enggak jatuhnya fetish nggak sih itu enggak ya? Bukan. Bukan ya? Itu memang salah satu rangsa. Memang salah satu fitnah dari perempuan adalah suaranya. Gue iya. bisa tahu Umahat umurnya berapa itu udah suara. Lu bisa tahu Den lu. Wah. Luar biasa nih. Serius. Boleh dites nggak Den? Waktu zaman taaruf ya, gue Oke. ada yang nelfon gue, Umahat gitu kan ya, umurnya sih dari fotonya sih kata teman gue mantap, gitu kan. Cuman pas nelfon gue suaranya kayak 50 tahun bro. Oke. Gue bilang ini kayak 50 tahun deh. Terus kata temen lu? Kata temannya yang Umahat ini, iya bener lah, yang bener STW lah. berarti ya? 50 tahun. Enggak STW lagi 50 mah. Perempuan yang 50 tahun suaranya gitu. Iya gue pengen tahu itu gimana sih ciri-ciri perempuan gue mau denger deh. Ini ilmu nih bro, ini ilmu nih. Buat yang belum nikah, siapa yang belum nikah? Udah nikah Mar? Ini udah nikah bang? Tapi bisa lagi. Bisa, ente? Gua belum Oh iya nggak? Nah nih, itu gimana Den? Coba Den. Cakep nih. Aduh apa ya? Ya susah juga sih bro. Cuman Ya, kalau misalnya kayak 50 tahunnya kayak yang kemarin susah juga sih. Gue ngomongnya nanti gue nyebut nama lagi. Jangan disebut nama. Sebut aja inisialnya misalnya NM gitu. Ciri suaranya gitu. Susah bro. Bunga. Kalau Sian amat bunga dikenain mulu. Agak-agak becek apa gimana. Lah kamu jadi agak bitch. Suaranya. Oh iya. Gimana tuh Den? ya kalau 50 tahunnya kayak PR kan, inisial aja ya. Intonasinya melemah. PR siapa sih Paramita Rusadi? Sebut aja Paramita Rusadi mah nggak apa-apa. Susah juga bro ya kan. Nah, kalau Wulan Guritno Nah apalagi Wulan Guritno kan susah kan bro. Siapa tuh Wulan Guritno? Wulan Guritno 40 tahunan kan. Kok jadi ngomongin gini sih bro? Ya nggak apa-apa. Tak bicara tentang perempuan. Kapan lo ketemu sama istri lo? Gue umur 29-an. 29 berarti sekitar 30 tahun lalu ya? Oh, menurut Lu berapa sih sekarang umur lu? Kacau lu. Lu berapa sih? Kita sama-sama kelas 3 lah, jangan saling Oh gitu. Oh kelas 3 masih, oke. Jangan scroll. Kapan lu ketemu sama itu lo? Bini gue. Bini lo? Umur 29. Gue orang Jakarta, dia orang Bandung. Oke, terus? Ya udah gue ke Bandung. Ya dia tuh lucu tuh bini gue. Dia pengen nikah sama gue gara-gara pernah kesem-sem apa gitu. Dia pengen nikah orang kayak gue. Nikah kayak orang kayak lu? Maksudnya nggak mau yang tinggi gitu? Bukan. Pinter bini lo kalau nyari lu yang tinggi mah. Pintar lah. Dia pernah kesem-sem. Dengerin lu, gue lagi ngomong. Oh iya benar. Terus diomelin coy. Ya lanjut. Ini kalau udah bahas ini seru nih dia nih. Ayo lanjut Den. Ya dia pernah kesem-sem apa kebayang gitu pengen nikah orang yang seperti gue yang nggak bisa ngelihat. Oh gitu. Berarti lu ketika ketemu istri lu emang lu udah nggak lihat nih? Yo sih. Masya Allah. Yes, Terus. Ya udah gue datang dengan itu celana gue kedodoran lagi tuh gue lupa pakai gesper. Celana gue kedodoran, bodo amat deh. Yang penting inilah rasa perjuangan gue, iya. perjuangan gue gitu kan. Ya udah gue ngomong sama orang tuanya dan orang tuanya alhamdulillah nerima, terus dia juga nerima lillahi ta'ala katanya. Masya Allah. Ya udah. Berarti datang sendirian ke Bandung.
Kagak Sama- kali dianterin sama ah. Kak. Jangan berasumsi lu harus bener tanya dong. Itu sendirian lu ke Bandung. Sama abang gue. Sama Lah gua abang udah gue. nanya gua sama abang lu kan. Sama abang gue yang sekarang lagi duda, cariin dah bro. Hah? Abang gue yang sekarang lagi duda. Oh, gak nyari nama yang masih satu sama yang dua minta cariin mak. Oh, Yang iya. udah dua lah minta cariin. Siapa yang dua emang ada sini? Ada itu di kulkas. Ayo, Den lanjut lagi Den. Oke. Terus nikah tuh akhirnya tuh. Nikah bro. Nikah Eh. tanggal berapa? 12 November kalau nggak salah bro. Wah, bini lu marah nih abis nonton ini. Lu. Parah banget Bu, dia nggak inget Bu. 12 November bro. 12 November 1900. Enggak lah 2000. Oh. 2000 berapa ya bro? Halo. 2000 berapa? 2000 berapa yo? 2017. Yang benar. 17 iya. 2017. Berarti pernikahan lo on the way 6 tahun. Yang seru. November nanti kan. Iya. Iya. Terus habis itu di mana? Di Jakarta apa di Bandung? Di Bandung gue bro. Oh, dingin dong. Asik. Asik. Garap sawah dong. Gimana? Ada kesulitan tersendiri nggak? Nah, tuh ada kesulitan tersendiri gak sih lu? Untuk apa nih? Untuk apa nih, Kak? Tangga. Oh, enggak nih soalnya baru masuk malam pertama, Kak. Ya kan termasuk rumah tangga itu. Sulit nggak itu? Gimana itu? Apa aja kira-kira kesulitan lu? Enggak sih. Ada gak sih? Enggak. Alami ya. Alami bro. Masya Allah ya istri ya. Iya. Alami. Enggak sih yang luar biasa sih. Kalau nggak istri. bisa buktinya sekarang udah punya anak 2 bro. Iya. Saya nggak nanya itu sebenarnya. Oh iya, tapi arahnya ke situ kan Pak? Enggak saya mah. Oh iya, oke. Saya mah nggak mikirin itu mas. Kecil sekali saya. Udah paham. Tapi gue tertarik sama Aduh. bini lo kok dia punya pilihan kayak gitu Den. Gue nggak tahu bro. Itu mungkin- Rizky itu. Rizky bro. Rizky lo itu bro. Rizky bro. Dan dia yang sekarang ngurus bokap gue sekarang dia. Bokap gue lagi kan- sakit? Bokap kan udah sepuh. Udah sepuh, Udah masya Allah. sepuh dan gue tinggal sama dia. Anak-anaknya udah cowok kan. Ya. Abang-abang lu berarti. Udah pada cowok, ya abang gue, terus kakak gue yang cewek udah pada cowok, ya gue sama bokap gue ini, istrinya juga udah meninggal kan, ya istri gue yang ngurusin makannya apanya, Masya Allah. dan soleh banget dah, masya Allah dah, Masya Allah, rezeki ya. dah dapat istri kayak dia. Asli. Berarti tapi gue kalau misalnya salah satu ciri-cirinya dia mau yang kayak lo, sorry ya, Eh, yang nggak lihat begini, berarti kalau lo lihat lo nggak dapat bini lo Den. iya juga ya, Bisa jadi. bisa jadi. Berarti hikmahnya ketika lo nggak lihat, Allah kasih jalan yang lebih mudah, lo mendapatkan pasangan yang memang sudah lo siapkan, That's why. ya kan? Berarti memang apa yang Allah putuskan buat hidup kita nggak pernah keliru, That's why. iya nggak sih? Yes. Jadi kadang bener ngomong ini. Iya nggak? Iya, iya. Tapi kan pukulan pertama itu berat ini. Lagi-lagi gue bertanya, pukulan pertama itu berat pasti buat diterima. Iya, gue akuin berat. Ya, gimana sih lo coba aja tutup mata lo sedetik aja deh, kalau nggak 5 menit aja deh. Gelap Den. Young Screw at the darkness, ya kan? Darkness mah nama band ya? The Darkness. Pernah ini nggak apa gitu kayak dilihatin sesuatu gitu. Cerita ngeliatin sesuatu gimana nih Kak nih? Misalnya jin atau apa. Ah pernah nggak lu ngeliatin? Penglihatan. Enggak sih, Bu. Itu waktu apa ya? Enggak sih kayak gitu-gitu enggak. Oh enggak malah ya. Karena kan gue memang udah nggak ngeliat. Bagaimana mau ngeliat jin? Tapi mungkin dia bisa. Oh iya juga ya. Nggak ada mungkin. Ada mata batin ya. Nggak ada mungkin. Itu nggak ada mungkin. Mata lo Iya, iya. nangis ya. Saya masih kuat bertahan. Interaksi dengan anak-anak. Hah? Interaksi dengan Gali dong. Iya itu dia. Kalau buat anak-anak sekarang anak gue udah mulai tahu kali ya. Setiap luar sama asar tuh anak gue yang pertama udah mulai ngajak gue ke masjid, nuntun gue ke masjid. Itu anak lu umur berapa? 4 tahun. 4 tahun. Udah bisa nuntun lu ke masjid. Nuntun ke masjid ngasih gue sendal. Masya Allah ya. Tapi yang berarti balik lagi ke didikan ya. Masya Allah. Dan emang gue impian gue tuh gue pengen buru-buru nikah. Salah satunya itu gue pengen Punya banyak keturunan. punya keturunan yang bisa nuntun gue ke masjid Masya Allah. gitu. Dari sebelum punya anak tuh. Dia sebelum punya anak, gue pengen banget punya anak. Punya anak. Terus nuntun gue ke masjid. Wah. Karena kan bokap gue nggak selamanya bisa itu kan, apalagi sekarang bokap gue orang ketar-ketir juga ngeliat gue naik motor sama beliau gitu kan. Karena udah sepuh ya bokap ya. Udah sepuh, udah rambutnya udah sepuh deh bro. Jalannya juga udah pelan-pelan gitu. Udah sepuh. Jadi ya alhamdulillah sekarang anak gue udah mulai gue ajarin apa ke luar asar. Anak lu berapa?
2. Oh, udah pinter berarti nggak perlu ditanya hal kayak gitu kak. Udah pinter. Pintar apa nih bro? Iya udah anak 2 kan. Iya kan. Iya. Kalau yang itu nggak usah dibahas ya. Nggak usah dibahas. Nggak usah Makanya tadi gue dibahas. juga bingung nanyain bagaimana caranya. Gue bingung bro. Oh jadi lu langsung kepikiran bagaimana caranya membuahkan gitu. Itu tadi iya. kata Kasino. Kasino. Emang kalau urusan sama kasino masih seputar itu. Berinteraksi. Berinteraksi. Sama anak sama istri itu bagaimana interaksinya gitu. Itu betul. Begitu bro maksudnya. Soalnya dianya duluan udah tanggap ke situ bang. Dianya, iya. Susunya kurang panas. Oh kurang panas lagi, kurang banyak kali susunya. Ayo. Masya Allah. Bismillah. Banyak bro. Ngapa mungkin enggak? Gumo. Saya palsu itu. Ini creamer dikat kayaknya ya. Apaan lagi? Creamer ya. Creamer. Ini ada Apa lagi nih? Gimana bro? Bang Fajar biasanya dia punya ide-ide ciamik dia. Kan nggak seru kalau gua kan yang lain. Ya gua, ketika gua ntar gua tanya. untuk kehidupan sehari-hari. Seperti apa? Oh dia punya bisnis kan? Ya kan. Oh iya ya. Bisnisnya apa? Iya. Iya benar. Dendi. Oke, what? Selama ini kan lu hidup pasti butuh makan, Yos. butuh token listrik, ya enggak? Ya kan? Lu pernah dengerin suara token listrik bunyi nggak? Iya. Pernah? Enggak, di rumah gue nggak pakai token. Ya, Oh. 2000 ke atas guys. Masih zaman dulu gue. Gitu ya? Berarti sehari-hari usaha lu apa? Kebab sih gue. Oh kebab. Kebab Turki. Gimana caranya jadi kebab? Lu bikin kebab Turki Dan? Lu yang bikin apa orang lain? Lu tinggal jual? Enggak lah men. Yang sebenarnya yang dulu ngelolanya itu tuh bini gue. Bini gue. Gue cuma modalin doang gitu kan. Akhirnya ke depan sih kita niatnya memakai karyawan lah. Oh, oke. Gitu. Partner. Gitu. Jadi bukan bini gue yang turun langsung. Tapi itu di gerobak atau online? Di kantin sekolah Anhal. Wah, cocok dong lu jualan di situ, Mak. Iya, kemarin saya Jajannya banyak. Jajannya banyak di situ. Ya cocok sih. isi di sana. Cocok. Percaya Den gua Den. Iya. Masih ada slot kosong nggak di situ buat dagang? Kayak buat buka pisang goreng bagus tuh. Join sama gue. Join sama gue. Hah? Join sama gue aja. Begitu. Yoi. Sabi ya? Sabi. Cakep. Sabi. Ini manajer gue, manajer ini nih Mardan. Oh iya. Siap ya. Kayaknya yang paling mengambil manfaat kayak di sini. Pemirsa. Jadi gue yang ambil manfaat ya. Parah ya ekspektasinya. Ada keinginan untuk menambah ini enggak? Anak. Bukan. Bukan. Maksudnya kan ini hafalan Al-Quran. Oh iya bener. Nah, lebih ke misalnya semacam dai gitu. Menambah kayak dai gitulah. Jadi tausiah dan sebagainya ya. Oh jadi beliau ngisi-ngisi kajian Iya. gitu. Selain hafal Quran ada kepikiran gitu nggak sih Den? Gue sih pengen ngambil sanad. Wish. Nah, kan. Luar Ngambil biasa. sanad terus gue ke depan pengen banget punya rumah Quran. Masya Allah, amin. Gitu. Amin. Gitu. Jadi bagi siapa yang punya rumah wakaf ya silakan hubungi saya gitu. Oke, Masya Allah. Ada lo kepikiran gitu Den ya? Iya mau ngapain lagi bro hidup ya kan? Masya Kalau Allah. dia kepikiran gitu, Bet. Gak ada pikiran dia. Hidup kan Lagi- untuk menjadi hamba Allah kan. Masya Allah. Ya. Gue malu Den, gue di depan hoster kagak usah dinaikin nih video. Kayak jatuh banget martabat gue. Dia Enggak, bukan enggak. dari tadi, Den. Makanya dia ketawa-tawa aja. Den, hafalan lu udah berapa Den? Gue proses hafal udah selesai. Proses hafal udah selesai. 30 juz. Udah 30 juz gue udah selesai. Wow, Masya Allah. Tinggal meroja aja. Dan itu tadi meroja itu project seumur hidup. Gitu. Jadi mau mutkin atau tidaknya mutkin itu sebenarnya letaknya di meroja. Merojaah ya bener sih, gue sepakat tuh sama lu tuh. Ya, Jadi jadi 30 juz itu di store. di apa? Di store ke orang atau Tadi talaki sama ustadznya. Masih gue keep sih. Oh masih lu keep? Masih gue keep. Jadi kalau misalnya kalau pas ngambil sanat itu kan baru kita store. Enggak, abis ini lu store sama gue Den. Masya Allah. Ya, abis ini talaki dia sama gue. Masya Allah. Gue saya megang musab tapi. Dendi. Tadi alhamdulillahnya sih gue suka alhamdulillah masjid dekat rumah gue tuh mempercayakan gue untuk menjadi imam. Jadi terkadang
gue sering kali gue membaca hafal-hafalan gue itu di dalam bacaan salat itu. Lu jadi imam, Den? Alhamdulillah Masya dipercaya. Allah ya. Jadi sekaligus itu bisa memutkinkan juga sebenarnya. Ketika kita pakai buat sholat itu bisa tanpa mutkin gitu. Dan jamaah juga kan juga ada yang request bacanya tuh yang lain-lain dong gitu. Ya udah akhirnya gue explore aja. Iya karena kebanyakan kalau yang sepuh-sepuh kan maghrib aja Al-Kafirun, Al-Ikhlas gitu mulu ya. Dua alam. Gue explore aja udah. Alam Nasr sama alam Tar. Dua alam. Gue explore aja akhirnya. Masya Allah. Dengan keadaan kayak gini kan ya, Ya wis. apa yang udah Allah ambil dari lo, maksudnya dua mata yang bisa melihat sebelumnya, Oke. terus apa yang udah setelah itu Allah kasih lo akhirnya jadi bisa penghafal Al-Quran, jadi seorang hafiz gitu. Buat teman-teman yang masih belum banyak bersyukur, termasuk gua, ya, Oke. gua mau dong dapat petuah dari lo kan. Intinya sih kalau dari gue untuk menjadi seorang hafidh itu nggak perlu lo bisa baca Al-Quran atau nggak bisa baca Quran. Dan keterbatasan fisik itu nggak jadi masalah. Jangan cari-cari alasan untuk nggak mau ngafal Al-Quran. Karena untuk menjadi hafidh itu adalah lo mau apa enggak. That's the point is. Yes. Lo mau apa enggak. Karena Allah sudah garanti kalau Al-Quran itu mudah dipelajari Masya Allah. dan diingat. Dan ini mujizat Nabi Muhammad SAW yang bisa kita rasakan sampai sekarang ya. Mujizat Nabi Musa udah kita nggak bisa rasain. Mujizat Nabi Isa udah nggak bisa kita rasain sampai sekarang. Tapi Nabi Muhammad SAW bisa kita rasain sampai sekarang. Dan mungkin itu yang membuat gue tough, tegar menghadapi hidup ini ya dengan bil Quran ini. Masya Allah. Gitu. Kalau nggak ada Al-Quran, Allah alam gue jadi apa deh bro? Gue kagak tahu. Gue nggak tahu. Mungkin lu bisa gantung diri ya. Atau lu bisa nyilet-nyilet tangan lu. Alhamdulillah. Iya kan? Kalau nggak ada Al-Quran, tapi ternyata Al-Quran jadi solusi hidup lu ketika lu ditimpa ujian sama Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Itu dia. Barakallahu fikum brother. Wa barakallahu fik. Sorry maaf kalau ada beberapa kata-kata gue yang nggak enak. Emang di parah hati lu emang lu. Parah lu. Emang parah emang. Tapi sekali lagi gue tanya lu serius kan ini kan? serius. Serius kan ya? Serius. Kacamata beneran nih ya? Iya serius. Takutnya lu bercanda gue. Bukan konspirasi. Bukan konspirasi ya? Bukan. Oke Dendi, Masya Allah. Oke, Thank you brother. Oh iya. Nanti insya Allah gue main-main ke tempat lu ya. Iya jangan Sekalian. Enggak beneran. Enggak kalau kali ini beneran karena gue sambil ngecek lokasi nih. Kira-kira prospeknya nih. Oh gitu. Pisang goreng ya. Tetap gue akan mencari manfaat dari lo ya. Oke, thank you for Lu akan gue manfaatin Den. Ingat tuh. Siap. Jadi biar gue kesalahan. Oke. Oke teman-teman Lucky Pet Channel, mungkin itu dulu ya yang mau kita obrolin sama Dendi. Sebenarnya masih panjang nih. Cuman karena sebentar lagi waktu adzan maghrib, maka kita cukupkan obrolan kita sore hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa nanti lo kirim nama kebab lo apaan, gue masukin nanti di dalam video. Oke? Oke. Brother, tapi lo gak bawa kebab ya? Kagak. Itu tadinya lo harusnya buat tester. Itu dia bro. Payah lo Den ah. Sorry. Oke, brother. Jazakallah khair. Gue Fed. Gue Dendi. Kita dari Lucky Fed. Lucky Den. Lucky Pet Channel, gue Fed. Bisa undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lucky Pet Channel. Apa nama channelnya? Lucky Pet Channel Ustaz. Masya Allah, ajib. Lucky Pet.